Bab 214. Pak Ardi mengangguk. Baiklah, Pi. Perlahan, ia melepaskan genggaman tangannya dari tangan Pak Damar. Setelah itu bangkit dengan lesu dan berjalan gontai keluar kamar. Sementara Pak Damar hanya bisa terisak. Nuraninya sebagai seorang ayah, merasa begitu terluka kala ia harus berpisah dengan sang putra tercinta akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Namun ia juga sadar, tetap ada andil dari dirinya sendiri atas kepergian sang putra dulu. Di tempat berbeda, Raihan sedang menikmati malam dari luar rumah mewah tersebut. Duduk seorang diri di kursi taman dengan berteman bulan dan bintang-bintang. Sesekali kepala Raihan menengadah. Bibirnya begitu sering menyunggingkan senyuman sambil berkali-kali mengucap puji dan syukur pada sang pembolak-balik kehidupan. Terima kasih untuk hidup baru ini ya Allah. Terima kasih untuk semua nikmat dan kasih sayang-Mu ini, lanjutnya. Perkataan Pak Damar yang menyuruh Raihan kuliah tadi terus terngiang di telinganya. Hingga membuat hatinya terasa berbunga-bunga dan dipenuhi luapan kebahagiaan. Setiap kali teringat kuliah, saat itu pula ia selalu teringat pada Raya. Gadis ceria nan baik hati yang tingkahnya selalu menyenangkan. Raihan merogoh saku celananya. Mengeluarkan ponsel dari sana lalu menyalakannya. Jarinya lincah mengotak-atik layar ponsel hingga nama Raya terpampang di sana. Hubungi gak ya? Gumam Raihan menimbang-nimbang. Takutnya malah mengganggu. Siapa tahu dia lagi belajar, satu anjutnya nampak ragu. Setelah berpikir antara iya dan tidak, akhirnya Raihan pun memberanikan diri mengirim pesan singkat untuk Raya. Assalamualaikum, Mbak Raya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana ulangan akhir semesternya? Lancar. Sudah beres atau masih berlangsung? Raihan mengirimkan pesan tersebut dengan sungkan. Meski akhirnya tetap terkirim dan hanya tinggal 133. Menunggu balasan. Ting. Raihan langsung menatap ponselnya begitu mendengar nada pesan yang masuk. Lah menyangka jika itu adalah pesan balasan dari Raya. Namun ternyata, pesan itu justru dari Alicia. Jassalamualaikum, Ray. Selamat malam. Ganggu gak nih? Aku cuma mau kasih kabar kalau mobilku sudah selesai diperbaiki. Terima kasih banyak ya. Berasa banyak sekali berhutang jasa sama kamu. Sampai bingung harus balasnya pakai apa selain ucapan terima kasih yang sepertinya sudah sangat bosan didengar. Alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Semoga mobilnya gak rusak lagi. Balas Raihan tanpa embel-embel apa-apa lagi. Amin. Makasih doanya. Oh, iya. Ibu bilang ibu senang sekali ketemu kamu, Ray. Ibu memintaku untuk mengundang kamu makan bareng di rumah. Secara tadi cuma minum teh doang. Itu juga sedikit. Gimana? Bisa. Waktunya kapan aja terserah kamu luangnya. Raihan kembali membaca pesan balasan yang masuk. Ia pun lalu mengetik untuk kembali membalas. Saya belum tahu, Mbak. Mohon maaf. Sampaikan saja salam hormat dari saya untuk Tante Alia. Balas Raihan tak ingin memberi harapan. Baiklah, Ray. Nanti aku sampaikan, makasih ya. Selamat malam. Balas Alicia. Raihan tak lagi membalas pesan terakhir itu. Ia hendak menyimpan ponselnya saat benda pipi itu kembali berbunyi. Ia mengira pesan itu dari Alicia lagi. Tapi setelah dilihat, ternyata pesan itu balasan dari Raya. Waalaikumsalam, Mas Ray.
Mohon maaf baru sempat balas. Abis bantuin Mbak Riri menidurkan Siva. Alhamdulillah kabarku baik. Ulangan semester juga alhamdulillah lancar. Sudah selesai sampai hari ini. Jadi agak luang karena gak belajar. Mas Rey sama Umi gimana kabarnya? Balas Raya. Raihan lekas mengetik balasan untuk Raya. Terlebih ada hal penting yang ingin ditanyakannya. Alhamdulillah kabar baik juga, Mbak Raya. Unmi juga baik, sehat. Maaf, saya mau tanya, pendaftaran untuk mahasiswa baru di universitas itu kapan dibukanya ya? Barangkali Mbak Raya tahu. Syukurlah kalau pada sehat, Mas. Untuk pendaftaran mahasiswa baru kayaknya sudah mulai dibuka untuk golongan pertama. Siapa yang ingin daftar, Mas? Balas Raya penasaran. Ini, Mbak, ada yang tanya saja. Kalau untuk syarat-syaratnya, biasanya apa saja ya? Tanya Raihan lagi. Sama aja, Mas, seperti ijazah terakhir, akte kelahiran, tanda pengenal, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, nanti aku kirimkan berkas apa saja yang harus disiapkan ya. Lupa lagi soalnya. Balas Raya. Ia tak lagi bertanya macam-macam. Tak ingin terlalu mencampuri urusan orang lain. Baik, Mbak Raya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Selamat istirahat. Balas Raihan. Sama-sama, Mas. Ngomong-ngomong, bicaranya formal banget. Padahal kita udah temenan loh. Tapi berasa lagi chatan antara dosen dan mahasiswanya. Balas Raya diakhiri emot nyengir 1 biji. Iya, Mbak. Kebiasaan soalnya. Jadi berasa sungkan kalau gimana-gimana. Balas Raihan apa adanya. Oke lah gak apa-apa. Selamat istirahat juga, Mas Ray. Salam untuk Umi dan semuanya. Assalamualaikum. Balas Raya. 134. Nanti saya sampaikan. Waalaikumsalam. Setelah mengetik balasan terakhir, Raihan menatap jam yang ada di ponsel. Sudah hampir jam 9 malam. Gegas ia bangun dari duduknya sambil memasukkan kembali ponselnya. Kakek sudah tidur belum? Iya. Harusnya sih sudah tidur, gumam Raihan di sela-sela langkah kakinya menuju rumah. Kaki panjangnya terus terayun menuju kamar Pak Damar. Tangannya memutar pelan kenop pintu kamar tersebut. Khawatir mengganggu Pak Damar yang dikiranya sudah tertidur. Begitu ia memasuki kamar dengan langkah pelan, ternyata kakeknya itu masih terjaga. Pak Damar masih terduduk sambil memegang foto sang putra seperti biasa. Kakek, Ray pikir kakek sudah tertidur. Sapa Raihan sambil duduk di samping Pak Damar. Kakek belum ngantuk, Ray. Pak Damar mengangkat kepala untuk menatap Raihan, hingga memperlihatkan matanya yang sembab. Ya Allah, kakek nangis lagi. Raihan bertanya cemas. Pak Damar menggeleng kecil. Hanya tangis kebahagiaan, elaknya. Ray tahu kakek berbohong. Dan Ray juga tahu kalau tangisan itu adalah tangisan kerinduan seorang ayah pada putranya. Ray janji, dalam waktu dekat, akan segera mengajak kakek berziarah ke makam Abi. Biar rindu kakek sedikit terobati. Tapi sekarang, kakek istirahat dulu ya. Ini sudah malam. Biar nanti kalau waktunya tiba, kondisi kakek sehat juga fit, timpal Raihan begitu perhatian. Ayo, Ray bantu ke kamar mandi. Lanjutnya sambil berdiri, lah mengulurkan tangannya agar bisa jadi pegangan Pak Damar. Dengan hati-hati dan penuh ketelatenan,
Raihan mengantar kakeknya itu ke dalam kamar mandi. Mencuci tangan, kaki, juga menggosok gigi adalah kebiasaan rutin yang selalu dilakukan sebelum tidur. Sekarang kakek tidur, ya. Raihan membantu Pak Damar berbaring di atas kasur. Menyelimuti tubuhnya yang tak lagi setegap dulu. "Ray, boleh kakek minta sesuatu?" tanya Pak Damar. "Tentu saja. Katakan, Kek," jawab Raihan antusias. "Kakek ingin tidur sama kamu boleh. Karena dulu, kakek seringkali tidur nemenin Devan meski dia sudah pemuda," pinta Pak Damar dengan seulas senyum kecil. Mengingat momen indah tersebut. "Dengan senang hati, Kek," balas Raihan. Ia segera menaiki tempat tidur lalu berbaring di sisi sang kakek. Tidur menyamping hingga kini sepasang kakek dan cucu itu saling berhadapan. "Dilihat dari dekat seperti ini, kamu tampan sekali. Persis seperti ayahmu," puji Pak Damar sembari menatap Raihan lekat. Raihan tersenyum simpul. Kakek juga gak kalah tampan. Gak kebayang gimana tampan dan gagahnya kakek sewaktu muda. 135. Itu kan dulu. Sekarang sudah tua. Sudah keriput. Sudah bau tanah, timpal Pak Damar dengan senyum kian lebar. Meskipun sudah tua, tapi kakek tetap terlihat begitu tampan di mata anak cucu kakek. Beneran. Raihan kembali menimpali. "Kamu ini ada-ada saja, Ray." Pak Damar mengulum senyum mendengar pujian cucunya itu. "Tapi itu kenyataan, Kek," timpal Raihan. "Sekarang kakek tidur, ya. Biar Raihan pijitin pelan. Kakek pasti pegel kan?" Raihan beringsut duduk lalu memijit kaki Pak Damar. "Jangan, Ray. Kamu juga tidurlah. Kamu juga pasti capek," cegah Pak Damar. "Nanti Ray tidur kalau kakek sudah tidur," balas Raihan dengan tetap memijit kaki sang kakek. Pak Damar tersenyum bahagia. Matanya mulai terpejam menikmati pijatan demi pijatan dari tangan sang cucu. Hatinya pun merasa lebih damai dan tentram. Hingga tak begitu lama, ia benar-benar tertidur dengan seulas senyum masih tersisa di bibirnya. Pagi ini, Pak Ardi pamit pada semua orang yang ada di rumah itu. Kali ini, ia akan benar-benar pulang dan tak akan menundanya lagi. Apalagi mengingat respon Pak Damar semalam padanya. "Kamu jaga baik-baik istri dan anakmu ya, Vin," pesan Pak Ardi pada sang putra. "Iya, Pak. Papa juga jaga diri baik-baik. Jaga kesehatan," balas Davin. Pak Ardi mengangguk. "Papa pasti akan merindukan kalian, apalagi cucu cantiknya Papa ini," tukas Pak Ardi dengan sendu. Ia sempat menggendong Syafia lebih dulu. Menciumi cucu pertamanya itu dengan penuh kasih. "Papa pamit, ya, assalamualaikum," lanjut Pak Ardi. La mulai membalikkan badan dan berjalan menuju teras. Menyeret koper di tangannya dengan langkah pasti. Di saat akan melangkah keluar rumah, langkah kaki Pak Ardi terhenti mendengar seruan itu. La pun berbalik, menatap Pak Damar yang sudah berdiri tak jauh darinya. Pak Damar melangkah semakin mendekati Pak Ardi. Lalu berhenti dalam jarak yang teramat dekat. Untuk sesaat, Papi memang merasa marah dan kecewa atas pengakuan darimu, tapi setelah Papi berpikir lagi, kepergian Devan dari rumah ini memang dari banyaknya andil Papi juga. Papi juga turut bersalah. Dan lagi, semua itu sudah terjadi begitu lama. Mungkin benar, sekarang sudah saatnya mengikhlaskan.
Pak Damar berkata bijak. Sementara Pak Ardi masih terdiam dan tak menyangka akan semua ini. Usia Papi sudah tua. Papi hanya ingin melihat keluarga Papi hidup dengan akur dan harmonis. Tak ada lagi konflik apapun yang menyebabkan perpecahan keluarga. Maafkan Papi juga ya, Di, lanjut Pak Damar. Papi. Pak Ardi langsung merengkuh tubuh mertuanya itu. Ardi yang minta maaf, Pi. Ardi yang banyak salah. 136. Sama Papi, lanjut Pak Ardi. Semua orang pernah berbuat salah. Entah itu orang tua pada anaknya ataupun sebaliknya. Dan tak akan menjadi rendah derajat orang tua saat meminta maaf pada anaknya, timpal Pak Damar. Pak Ardi semakin merasa haru atas kebaikan ayah mertuanya itu. Kamu mau tetap pergi, Di? Tanya Pak Damar seolah berat. Pak Ardi mengangguk. Iya, Pi. Ardi harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Ardi mulai di sana. Baiklah. Tapi lain kali datanglah lagi ke sini. Jangan biarkan putramu merasa tak memiliki ayah dan tak merasakan perannya. Anak tetaplah anak yang selalu butuh kehadiran dan dukungan orang tuanya, pinta Pak Damar. Pasti, Pi. Itu pasti. Ardi janji akan sering-sering mengunjungi anak cucu Ardi di sini. Juga menemui Papi, balas Pak Ardi. Pak Damar mengangguk percaya. Pergilah. Hati-hati di jalan, kata Pak Damar. Pak Ardi mengangguk sambil tersenyum. Kepergiannya kali ini tak akan lagi terasa berat. Karena ia pergi untuk kembali lagi. Pagi ini, Raihan benar-benar mendatangi kampus tempat Raya kuliah. Ia ingin mendapatkan informasi selengkap mungkin tentang syarat apa saja termasuk biaya yang harus dikeluarkan. Meski kini sudah dianggap cucu seorang Pak Damar yang kaya raya, tapi Raihan tak ingin memberatkan keluarga barunya itu dengan biaya kuliah yang mungkin tidak sedikit. Jika dirasa terlalu mahal, dia bisa segera mencari opsi kedua yang biayanya lebih terjangkau. Setelah keluar dari bagian informasi, Raihan berjalan sembari menunduk menyusuri koridor kampus. Ia masih merasa rendah diri kala berpapasan dengan para mahasiswa di tempat tersebut. Mas Raihan. Raihan baru mengangkat kepala saat mendengar ada yang menyapa dirinya. Bibirnya pun langsung melukiskan senyuman saat melihat Raya ada di hadapannya. Mas Raihan ngapain di sini? Kenapa gak bilang kalau mau ke sini? Lanjut Raya begitu antusias dengan mata berbinar. 137. Bukan hanya Raya yang nampak antusias, tapi juga Raihan. Dia langsung tersenyum saat mendapati Raya ada di hadapannya. Mbak Raya. Saya pikir, Mbak Raya gak akan masuk kuliah. Soalnya Mbak Raya kan bilang kalau ulangan akhir sudah selesai, timpal Raihan. Ulangan akhir semester emang udah beres, tapi kan belum libur. Ada yang masih ikut remedial, ada yang masih harus setor tugas-tugas kampus yang belum sepenuhnya rampung. Ada juga yang cuma datang cuma buat isi absensi. Kayak aku. Raya tersenyum lebar setelah mengatakannya. Itu artinya Mbak Raya gak ikut remedial sama sekali. Juga bukan setor tugas kampus. Berarti Mbak Raya termasuk salah satu mahasiswi yang cerdas, rajin dan disiplin, balas Raihan. Mas Ray ini terlalu berlebihan. Aku gak sepintar itu. Cuma berusaha untuk disiplin dan tahu diri. Masa kuliah dibiayai orang tapi gak disiplin. Tar ngecewain, timpal Raya merendah. Apapun alasannya tetap keren. Luar biasa. Raihan mengacungkan jempol tangannya pada Raya. Stop gak pujiannya. Entar hidungku terbang loh. Mana hidung pesek kayak gini, kelakar Raya sambil memegangi hidungnya sendiri. Iya.
Mas Raihan belum jawab pertanyaanku loh. Ngapain di sini? Tadi aku lihat kayak keluar dari bagian informasi. Lanjut Raya kembali ke pertanyaan semula. Raihan mengangguk. Benar, Mbak. Abis dari ruangan informasi. Cari info tentang syarat dan biaya kuliah di sini, akunya jujur. Masya Allah, siapa yang mau kuliah? Tanya Raya penasaran. Jangan dijawab dulu. Gak enak banget ngobrol sambil berdiri kayak gini. Ngalangin jalan pula. Mending ngobrol di kantin yuk. Tenang, kalau cuma traktir teh botol sama semangkuk bakso, aku bisa kok meski belum bisa cari uang sendiri, lanjut Raya seraya mengulum senyum. Raihan sempat berpikir sejenak. Dalam benaknya, tak ada salahnya menerima tawaran Raya. Toh dia memang sedang ingin melihat bagian setiap sudut kampus. Terutama kantin dan masjid. Raihan menatap jam tangan. Jarum pendeknya menunjuk ke angka setengah 12 siang. Boleh, Mbak. Sekalian nunggu duhur. Nanti kalau azan, tolong sekalian antar ke masjid kampus ya. Pinta Raihan. Siap. Kebetulan dari kantin ke masjid gak terlalu jauh kok, jawab Raya. Ayo. Raya melangkah lebih dulu, kemudian disusul Raihan hingga keduanya melangkah bersamaan. Kakek sudah pulih betul? Tanya Raya di sela-sela langkah kaki mereka. Alhamdulillah. Kak, maksud saya Tuan Damar sudah sembuh seperti sedia kala. Hanya saja sedang meningkatkan imun tubuhnya biar gak gampang drop lagi, jawab Raihan. 138. Syukurlah. Ikut senang dengarnya, timpal Raya. Usia segitu memang kadang sering sakit-sakitan. Maklum, faktor U. Tapi semoga saja kakek senantiasa sehat, lanjutnya. Iya, Mbak. Raihan menyahut pendek karena kini mereka sudah sampai di kantin kampus. Duduk di mana, Mas? Tanya Raya. Terserah Mbak Raya, jawab Raihan. Raya mengedarkan pandangan ke beberapa meja kosong yang ada di sana. Hingga tatapannya tertuju pada meja paling pojok sana. Di sana saja, iya. Biar enak ngobrolnya. Tunjuk Raya. Boleh. Raihan mengangguk cepat. Mas Raihan mau makan apa? Biar aku pesankan. Tanya Raya lagi. Gak usah, Mbak, tolak Raihan tak enak. Ayolah. Ini pertemuan pertama kali kita di sini loh. Aku anggap Mas Raihan sedang bertamu ke kampus ini. Masa iya aku gak menjamu tamuku, timpal Raya memaksa. Baiklah, minum saja kalau gitu. Teh botol tapi jangan yang dingin, jawab Raihan akhirnya. Nah gitu dong. Raya tersenyum lebar. Mas Raihan ke sana duluan, ya. Nanti aku nyusul, lanjutnya sembari berbalik lalu melangkah menuju etalase minuman. Tak butuh waktu lama, Raya langsung menghampiri Raihan sambil membawa 2 botol teh dan 2 bungkus keripik. Biar gak jenuh ngobrolnya bisa sambil ngemil, lumayan buat ganjel lapar juga, tutur Raya sambil menyobek plastik keripik tersebut. Raihan mengangguk. Makasih, ya. Saya minum, tukasnya seraya meraih teh botol miliknya lalu menyedot isinya. Silakan silakan. Timpal Raya penuh senyuman. Oh, iya, ayo lanjut. Siapa yang mau kuliah di sini? Kerabat? Keponakan? Atau siapa? Lanjut Raya penasaran. Saya, Mbak Raya. Insya Allah saya mau kuliah di sini. Doakan ada rezekinya, aku Raihan. Raya yang sedang menyedot minumannya langsung melotot.
Beruntung air teh yang masih ada di dalam mulut itu tak kembali menyembur. Melainkan ditelannya buru-buru. Masya Allah, jadi Mas Raihan mau kuliah di sini? Tanya Raya seolah belum percaya. Iya, Mbak. Insya Allah. Raihan menyahut singkat. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat ya, Mas Ray. Senang sekali mendengarnya. Impian Mas Raihan untuk bisa melanjutkan pendidikan akhirnya terwujud, timpal Raya dengan mata berbinar. Dia benar-benar ikut senang mendengar kabar baik tersebut. 139. Jangan terlalu memikirkan soal biaya. Insya Allah selalu ada saja rezekinya untuk setiap niat baik. Apalagi di kampus ini juga banyak beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Nanti, Mas Raihan bisa mengajukan salah satu beasiswa tersebut. Lumayan buat meringankan biaya kuliah, lanjut Raya. Raya memang belum mengetahui apapun tentang Raihan yang merupakan bagian dari keluarga Adiputra. Ia tak bertanya apapun tentang video tempo hari. Begitupun Ayu yang jarang mengumbar masalah keluarga sang suami pada orang lain sekalipun pada keluarganya sendiri. Semoga saja ya, Mbak, sahut Raihan sambil tersenyum. Oh, iya, Mbak, boleh tanya sesuatu? Tanya Raihan. Boleh dong. Masa nanya aja pakai minta izin segala? Jawab Raya seraya nyengir kuda. Gemes pada sikap Raihan yang masih sangat formal. Rumah Mbak Raya kan jauh, iya. Gak ada keinginan buat ngekos atau gimana gitu yang lebih dekat dari kampus. Tinggal bareng Mbak Ayu mungkin, tanya Raihan. Iya sih, lumayan jauh. Naik motor bisa sejam lebih. Itu juga dengan kecepatan rada tinggi, bukan yang pelan gitu. Kalau aku karena seringnya nyantai, bisa sampai sejam setengah. Tapi karena terbiasa setiap hari, jadi berasa dekat, beber Raya. Dulu, pas mau masuk kuliah, aku sempat nawar mau ngekos, tapi Mbak Ayu ngelarang. Cemas katanya. Takut gimana-gimana. Apalagi kan aku perempuan. Pergaulan zaman sekarang sudah jauh berbeda dari zaman dulu katanya. Terus Mbak Ayu nawarin aku tinggal di rumah Kak Davin. Nah, akunya gak mau. Apalagi waktu itu lagi viral-viralnya film Ipar Adalah Maut. Makin gak maulah. Jadi aku memutuskan untuk pulang pergi dari rumah saja. Minusnya cuma jauh dikit. Jadi kalau mau kuliah pagi, berangkatnya harus pagi-pagi banget, lanjut Raya panjang lebar. Iya sih, serba salah memang. Tapi yang penting, kuliahnya lancar ya, Mbak, balas Raihan bingung menanggapi apa. Nah itu bener banget. Timpal Raya. Rencananya mau ambil jurusan apa? Lanjut Raya kembali ke bahasan utama. Bisnis manajemen mungkin, jawab Raihan. Wah, sama dong. Satu fakultas berarti. Raya menimpali dengan begitu sumringah. Oh, iya. Kalau di kampus, aku jadi senior dong. Haha, lanjutnya sembari tertawa renyah. Makanya jangan panggil Mas. Masa senior panggil juniornya dengan panggilan Mas? Apa kata yang lain? Kelakar Raihan. Tapi kan dari segi usia tua Mas Raihan. Masa panggil nama? Gak sopan, balas Raya. Atau gini aja. Aku ubah panggilan jadi kakak. Gimana? Lanjutnya sembari menaik turunkan alisnya. Raihan terkekeh pelan. Gimana nyamannya Mbak Raya saja? Kok bisa sih sopir berkeliaran di kampus ini? Sampai kantin pula.
Perbincangan seru Raya dan Raihan terhenti kala mendengar suara sumbang yang memang sengaja dikeraskan. Keduanya menoleh, menatap ke arah sosok yang sama yang selalu mengganggu Raya dari dulu. Raya sungguh tersinggung dengan sindiran yang secara terang-terangan ditujukan pada Raihan. Ia pun lekas berdiri, menatap Ika dengan tatapan tajam. 140. Kenapa memangnya kalau sopir berkeliaran di kampus? Atau makan di kantin? Toh bayar pakai duit sendiri bukan minta duitmu, serang Raya geram.